Salam, selamat pagi Opoma anggota PKL UGPB. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKL UGPB membaca Alkitab bersama. Hari ini Selasa tanggal 28 Oktober 2025 bersama saya Sugiri, anggota PKL UGPB Jemaat Jakarta Timur. Sebab hikmatnya
dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca Alkitab bersama. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas waktu istirahat yang Kau berikan sepanjang malam hari ini. Engkau memberikan kami tidur nyenyak, nyaman, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat, dan kami kembali bersyukur dan melanjutkan aktivitas kami. Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Untuk itu Bapa di surga, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan segala kehendak-Mu hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Umpama pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Markus 3 ayat 31 sampai 35 yang menyatakan Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Demikian firman Tuhan. Renungan kita pagi ini berjudul Membangun Jembatan Bukan Tembok. Sebagai ayat membimbing, siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Suatu kebanggaan yang luar biasa dapat hidup bersama dengan sesama. Walaupun terdapat perbedaan dan segi budaya maupun bahasa, namun menjadi warga negara Indonesia yang baik sangat mengutamakan bahasa nasional dan persatuan, yakni bahasa Indonesia. Tentunya inilah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, ini bukanlah menjadi tembok bagi sebagian orang. Bahkan ini membuka kesempatan untuk menjalani hubungan terhadap seluruh orang sebagai warga negara Indonesia. Yesus menekankan kepada para muridnya bahwa hubungan dengan pengikutnya tidak bersifat fisik. Yesus tidak menjelaskan bahwa yang dianggap saudaranya adalah mereka yang berasal dari satu keluarga, satu desa, atau suku. Namun, siapapun yang melaksanakan kehendak Bapa dianggap olehnya sebagai saudara laki-laki. Sementara mereka yang menyerahkan diri kepada Allah disebut sebagai saudara perempuan dan ibunya. Ini mengisyaratkan adanya hubungan yang inklusif tanpa batasan yang tidak dapat dilalui oleh siapapun. Kita tidak perlu menetapkan syarat tambahan dalam konteks beribadah dan berinteraksi dalam masyarakat. Contohnya,
Saya bersedia memberikan dukungan jika kita memiliki pandangan yang sejalan, atau saya akan membantu jika kita belum pernah berbeda pendapat. Bukanlah itu yang kita pahami. Mari kita bersama-sama membangun jembatan terhadap seluruh umatnya. Walaupun seringkali kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, hal itu justru menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dalam tim. Saya menyadari bahwa kita memiliki budaya yang berbeda dalam menghadapi masalah, tetapi hal itu tidak akan menghalangi ikatan kasih ini. Fokus Yesus terletak pada hal yang utama, yaitu agar para muridnya melaksanakan kehendak Bapa yang merupakan bagian dari proses membangun jembatan, bukan menciptakan penghalang. Demikian renungan pagi ini. Opa-oma yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini tanggal 28 Oktober 2025, Pelkat PKLU GPIB Horeb genap berusia 25 tahun. Untuk itu, kami mohon dukungan doa opa-oma sekalian agar kami, Pelkat PKLU dari GPIB Horeb, dapat melayani dengan setia, dengan penuh semangat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami sudah selesai melaksanakan program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi anggota PKLU GPIB secara keseluruhan, baik pengurus maupun anggota yang di tingkat dewan, di tingkat mupel maupun di tingkat jemaat. Kiranya Engkau memberi kekuatan, kesehatan, dan semangat dan setia dalam pelayanan. Kiranya kami semua dapat melakukan tugas-tugas pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara-saudara kami Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, semangat bagi sahabat kami yang sedang menderita sakit, Engkau sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Engkau beri kelegaan. Bagi yang dalam penderitaan, Engkau kuatkan dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan hidup ini. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu GPIB Horeb secara khusus. Kami menyerahkan Pelkat PKLU GPIB Horeb yang hari ini genap
berusia 25 tahun dalam tugas pelayanan kami. Kiranya Engkau memberi kekuatan, memberi semangat yang tinggi dalam kami melayani Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan segala kehendak-Mu Tuhan, melalui program-program yang sudah disusun, baik di tingkat dewan maupun di tingkat sinodal. Kami juga berdoa Tuhan, bagi terselenggaranya persidangan Raya Sinode, Majelis Sinode GPIB Tuhan, yang saat ini sedang berlangsung, yaitu pada tanggal 27 Oktober hingga tanggal 31 Oktober yang akan datang. Kiranya Engkau memberkati para pendeta atau semua yang menghadiri persidangan raya ini Tuhan, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik yang dapat kami laksanakan bersama. Pada saat berakhirnya persidangan nanti Tuhan, yaitu tanggal 31 Oktober 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. 77 tahun GPIB sudah mengabdi dalam melayani Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat bagi seluruh warga GPIB, sehingga semua aktivitas kami selalu melayani-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih semuanya Tuhan. Saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau menuntun kami dalam setiap langkah kami. Jauhkan kami dari segala dosa-dosa Tuhan. Biarlah kiranya semua dosa-dosa kesalahan kami Engkau ampuni kami. Berkati kami Tuhan, agar kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa Oma, terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Kiranya kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat agar kita semua dapat melakukan pelayanan dengan baik. Dan jangan lupa, tetap sehat, tetap semangat, tetap segar dan hijau. Tuhan memberkati.